Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Tentunya Anda kembali menyaksikan dialog interaktif bersama Bungo TV dan juga BPJS Kesehatan Muara Bungo. Pemirsa, pada dialog sebelumnya telah membahas mengenai apa itu program jaminan kesehatan nasional, dan pada dialog kali ini kita akan membahas bagaimana pelayanan jaminan kesehatan nasional terkhusus di BPJS Kesehatan Muara Bungo. Dan juga pemirsa, pada pagi hari ini saya tidak akan membahasnya sendiri, namun saya sudah kedatangan dua orang narasumber bersama saya. Kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir. Yang pertama ada Mas Teni Yulistira selaku staf frontline BPJS Kesehatan Muara Bungo. Selamat pagi, ya, Mas. Pagi, Mas. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus narasumber kita yang kedua ada Mas Friski Arlin selaku Kepala Bidang Penjamin Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan Muara Bungo. Selamat pagi, ya, Mas Friski. Ya. Apa kabarnya di tengah pandemi ini? Sehat, alhamdulillah. Nah, itulah tadi kedua orang narasumber pemirsa yang akan bersama-sama dengan kita pada dialog kali ini untuk membahas tema yaitu pelayanan program jaminan kesehatan nasional di BPJS Kesehatan Muara Bungo. Dan juga tentunya pemirsa, bagi Anda yang sedang menyaksikan dialog interaktif Bungo TV pada pagi hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami untuk berdiskusi melalui sambungan telepon, yaitu Anda bisa menghubungi nomor kami di nomor 0821 8170 5889 dan juga telah tertera di layar kaca Anda. Untuk mengawali segmen satu ini di dialog interaktif kali ini, saya ingin ke Mas Teni terlebih dahulu. Ya. Kira-kira di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, di tengah masa pandemi, seperti apa proses pelayanan di kantor BPJS Muara Bungo sendiri? Pada dasarnya BPJS Kesehatan kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat juga. Jadi di sini memang untuk pelayanan pada dasarnya masih seperti biasa. Dalam hal ini, dalam hal melayani peserta, tetapi memang ada batasan-batasan. Ada batasannya. Yang pertama, yang pasti kita selalu mengetes suhu tubuh peserta yang datang ke kantor. Jadi kita periksa menggunakan termogan oleh security satpam, dan yang kedua diwajibkan mencuci tangan yang sudah di tempat yang kita sediakan. Dan terkait untuk pelayanannya sendiri, memang mohon maaf selama pandemik ini ada pembatasan segmen peserta. Jadi yang kita harapkan peserta yang kita layani di kantor itu ada sekitar 3 segmen. Yang pertama segmen penerima bantuan iuran, Mas Tommy. Ya, penerima bantuan iuran. Yang kedua segmen peserta mandiri atau PBPU kelas 3. Yeah. Dan yang ketiga segmen peserta bukan pekerja. Ini lebih ke pensiunan mungkin. Iya, jadi 3 segmen itu yang secara reguler masih kita layani di kantor. Jadi kalau untuk sistem pelayanan sendiri tidak ada yang berubah ya? Kalau pelayanannya memang sedikit ada alur yang berubah. Ya, gitu Mas Tommy. Jadi yang sebelumnya itu mungkin peserta kan kadang datang tidak sendirian. Datang tidak sendiri, kadang juga dengan keluarga atau kerabat. Itu kita batasi. Jadi yang kita layani pertama yang bisa masuk ke area kita itu adalah yang memiliki kepentingan saja. Gitu. Jadi dari segi kedatangan pesertanya sudah kita batasi. Dan yang kedua nanti akan ditanya keperluannya setelah pengecekan suhu tubuh dengan cuci tangan. Nanti ditanya keperluannya apa. Jika memang termasuk dalam segmen itu dan ternyata keperluannya memang harus dilayani sama petugas kita, baru nanti diberikan antrian. Nah, jadi begitu pemirsa, bahwasanya di kantor BPJS Muara Bungo tidak ada perubahan yang sangat sinkron, tapi juga ada beberapa pembatasan dan juga tentunya ada pembatasan peserta yang akan dilayani gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah untuk agar tidak terjadi keramaian pada dasarnya. Jadi biar nanti juga masyarakat juga bisa nyaman kan kita layani gitu. Dan juga petugasnya pun bisa tenang dalam melayani gitu. Begitu. Jadi pemirsa, tentunya jika kita membahas mengenai BPJS, tentunya BPJS ini ada beberapa pembagian kelas begitu ya. Nah, mengenai iuran sendiri di tengah pandemi, karena memang ekonomi di tengah pandemi ini sangat sulit. Apakah ada keringanan dari BPJS masalah ataupun mengenai iuran BPJS itu sendiri, Mas? Ada. Kalau ditanya ada. Jadi pada dasarnya ini kan berdasarkan instruksi presiden sebelumnya. Jadi memang presiden juga pernah menginstruksikan agar memberikan semacam relaksasi keringanan bagi peserta atau masyarakat. Dan di sini BPJS juga ikut membantu dalam hal meringankan iuran masyarakat. Jadi ada yang memang namanya sekarang program relaksasi. Jadi program relaksasi ini
itu masyarakat peserta BPJS JKN KIS yang mungkin mohon maaf memiliki tunggakan yang sudah cukup lama, mungkin bisa 2 tahun. Nah, itu kita bisa mengikuti program relaksasi ini. Tujuannya apa? Nanti cukup hanya membayar 6 bulan terakhir, 6 bulan ditambah terakhir. 1 bulan berjalan. Begitu. Jadi Iya. bahwasanya memang ada beberapa relaksasi iuran yang disebutkan tadi, Mas, ya. Betul. Bahwasanya bagi para peserta BPJS Kesehatan tentunya yang kira-kira menunggak lebih dari 6 bulan gitu, Mas ya. Betul. Jadi dan juga tentunya mengenai relaksasi iuran ini, secara konkretnya yang dimaksud dengan relaksasi iuran itu seperti apa kira-kira, Mas? Ya, jadi relaksasi iuran itu mungkin bahasanya keringanan. Keringanan. Nah, keringanan yang kita berikan untuk masyarakat agar dapat mengakses layanan jaminan kesehatan ini dengan mudah tanpa mungkin tidak harus memikirkan biaya yang dikeluarkan cukup besar. Nah, terkait tunggakannya tadi. Nah, jadi misalkan ini prosesnya saya kasih contoh aja mungkin Mas Tommy, misalnya peserta nunggaknya mungkin sudah 2 tahun, 24 bulan, nunggaknya 24 bulan, dan ternyata mungkin peserta sangat merasa mungkin keberatan mungkin dalam melakukan pembayaran secara full gitu ya. Apalagi mungkin anggota keluarganya mungkin ada 4 orang gitu, ada 5 orang, mungkin kan lebih berat lagi ya. Jadi program relaksasi ini bisa diakses pertama menggunakan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Iya, Mas Tommy. Jadi bagi pemirsa Bungo TV yang ingin menggunakan Mobile JKN ini, itu bisa diakses lewat Play Store atau App Store yang tersedia di aplikasi HP Android-nya. Jadi silahkan, kata kuncinya bisa mobile spasi JKN atau BPJS Kesehatan. Logonya itu warna biru, bulat. Nah, jadi nanti bisa diinstal aplikasinya. Setelah diinstal, nanti di menu bawah ada kata daftar itu. Daftar ya, Mas Tommy. Jadi ada daftar, tinggal pilih aktivasi akun terlebih dahulu. Jadi kita aktivasi akunnya dulu, silakan nanti diisi nomor KTP, nomor kartu dan semacamnya. Kalau sudah diisi, nanti akan ada kode verifikasi masuk ke email. Nah, kode verifikasi masuk ke emailnya, nanti silahkan ditulis kode yang ada di email atau di copy. Setelah itu tekan klik tombol register. Kalau sudah register itu nanti akan ada keluar notifikasi. Anda sudah terdaftar. Dan jika pemirsa Bungo TV peserta JKN KIS sudah berhasil mendaftarkan mobile aplikasinya ini, itu nanti bisa kembali ke halaman awal dan melakukan login. Nah, jadi loginnya itu bisa menggunakan nomor kartu, bisa menggunakan email. Loginnya. Jadi nanti kalau sudah bisa login, di situ ada menu untuk relaksasinya. Relaksasinya ya? Iya, jadi ada menu untuk relaksasinya, tinggal diikuti alur prosedurnya. Iya, nanti di situ akan dijelaskan, oh tunggakannya sebanyak ini, terus iuran yang harus dibayarkan nanti sebesar ini. Jadi memang di aplikasi Mobile JKN ini nantinya sudah tertera begitu ya, berapa tunggakan, terus berapa yang harus dibayar oleh para peserta gitu, Mas ya? Iya. Nah, kira-kira kita masih membahas mengenai relaksasi iuran. Kira-kira sejak kapan ataupun sampai kapan nantinya relaksasi iuran ini akan dilaksanakan? Ya, jadi memang iuran relaksasi ini sudah berjalan mungkin bisa dikatakan sejak awal pandemik. Jadi program relaksasi ini sudah berjalan sudah cukup lama dan akan kita berikan kesempatan itu untuk mengikuti program relaksasinya sendiri itu sampai Desember 2020 ini. Desember 2020. Iya, nah nanti pun untuk program dia ada kan setelah kita membayar tunggakan otomatis kan ada sisa tunggakan. Nah, sisa tunggakan itu pun nanti bisa dicicil sampai Desember 2021. Iya. Jadi itu juga merupakan salah satu tadi dijelaskan di awal oleh Mas, bahwasanya ini adalah salah satu kemudahan bagi para peserta di tengah pandemik begitu, Mas ya. Betul, Mas Tommy. Nah, kita masih berbicara mengenai relaksasi iuran. Seperti yang kita ketahui, memang BPJS sudah gencar melakukan sosialisasi mungkin mengenai relaksasi iuran. Lebih konkretnya, kira-kira sosialisasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh BPJS sendiri untuk memperkenalkan bahwasanya ada program relaksasi iuran ini, Mas? Yang pasti untuk peserta yang datang ke kantor ya, kami sampaikan. Itu pasti kita sampaikan terus. Dan juga kita sudah mungkin menyebarkan brosur, spanduk, leaflet semacamnya di semua area Bungo yang mungkin bisa terakses oleh masyarakat. Dan juga mungkin di sini kita juga udah sosialisasi mungkin lewat media massa, elektronik dan semacamnya. Jadi tidak ada alasan lagi bagi peserta tentunya karena ini sudah memberikan kemudahan oleh BPJS ya. Nah, terus mungkin pemirsa masih bertanya ataupun pemirsa Bungo TV yang sekarang sedang menyaksikan dialog kita. Kira-kira apa saja sih keuntungan yang didapat oleh peserta dalam mengikuti relaksasi iuran ini? Oh, yang pastinya
peserta akan sangat terbantu karena cukup hanya melunasi 6 bulan terakhir tunggakannya ditambah 1 bulan berjalan. Itu pertama sudah meringankannya. Nah, meringankannya. Jadi dan itu akan langsung mengaktifkan kartu, Mas Tommy. Iya, jadi kartunya akan aktif kembali dan sudah bisa dipergunakan seperti biasa. Cuma ada beberapa hal mungkin yang mau kami sampaikan juga terkait relaksasi ini. Yang pertama, setelah mengikuti program relaksasi ini, itu biasanya prosesnya 1 kali 24 jam sejak kita mendaftar. Jadi nanti kalau sudah dibayar relaksasinya atau tunggakannya sudah dibayar, diharapkan dijaga iurannya, Mas. Jaga iurannya. Jadi iurannya dijaga. Tujuannya apa? Karena nanti kalau ternyata sudah ikut relaksasi dan ternyata mohon maaf iurannya mohon maaf kembali menunggak misalkan. Itu nanti akan kembali lagi sisa tunggakannya. Iya, jadi pertama dijaga iurannya, yang kedua apabila ingin menggunakan kartu ketika sudah melakukan pembayaran melalui relaksasi ini, itu kartu sudah bisa langsung digunakan, langsung aktif. Jadi tentunya sudah dibahas juga bahwasanya memang ada banyak keuntungan dari mengikuti relaksasi iuran ini. Yang salah satunya adalah kartu yang tadinya masih menunggak non aktif, sekarang sudah bisa aktif secara otomatis, Mas. Betul. Dan juga tentunya pemirsa tadi sudah dibahas sejak awal segmen bahwasanya ada banyak program-program yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan di tengah pandemik ini. Nah, nanti kita akan membahas mengenai siapa-siapa saja tentunya yang bisa mengikuti kegiatan ataupun program relaksasi iuran ini. Tapi pemirsa, kita harus jeda sejenak dulu, Mas, supaya nanti kita bahas di segmen berikutnya mengenai siapa saja yang boleh mengikutinya. Dan tentunya pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Interaktif. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Interaktif Bungo TV, tentunya bersama BPJS Kesehatan Muara Bungo. Nah, tadi kita sempat terjeda di segmen pertama dan sekarang akan kita lanjutkan pemirsa. Kita sempat terjeda mengenai siapa saja peserta yang bisa mengikuti relaksasi iuran ini. Tapi sebelum saya kembali ke Mas Teni, kita ke Mas Friski terlebih dahulu mengenai pelayanan untuk peserta. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu misalnya para peserta dari BPJS ini punya keluhan, kira-kira bagaimana cara menyampaikan keluhan itu, Mas Friski? Terima kasih pertanyaan Mas Tommy. Jadi terkait keluhan dari peserta BPJS Kesehatan, mungkin keluhan terkait pelayanan di puskesmas atau keluhan terkait pelayanan di rumah sakit. Yang pertama, kalau misalnya di rumah sakit, kita ada staf PIPP atau penanganan pengaduan yang ada di rumah sakit. Mungkin bisa menghubungi untuk pengaduan terkait pelayanan tadi di sana, yang pertama. Yang kedua juga ada staf penanganan pengaduan di kantor cabang. Jadi juga bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Artinya untuk pengaduan terkait keluhan tadi bisa juga menghubungi staf kita, staf PIPP penanganan pengaduan di kantor cabang. Kemudian yang ketiga pilihannya juga bisa menelpon ke call center kita. Call centernya 1500-400 untuk dapat disampaikan terkait keluhan tadi ya. Kemudian yang terakhir, dengan masa pandemi ini juga dapat dimanfaatkan tadi seperti disampaikan oleh Mas Teni tadi. Dari mobile JKN itu selain relaksasi dan lain-lain, juga salah satunya kita bisa dapat menyampaikan keluhan di dalam aplikasi mobile JKN tadi. Nah, ketika kita menyampaikan keluhan di dalam mobile JKN itu kan nanti kan diketik ya, artinya by text itu nanti akan dikirimkan langsung ke staf penanganan pengaduan kita di kantor cabang Muara Bungo. Khusus untuk yang di Muara Bungo, itu directly otomatis memang akan terkirim ke staf kita yang di kantor cabang Muara Bungo. Nah, nanti akan dapat penanganan karena kita ada batas waktu untuk penanganan dan lain untuk konfirmasi ke rumah sakit terkait keluhan peserta. Mungkin seperti itu. Kira-kira di tengah masa pandemi seperti ini, mungkin apakah ada perbedaan dari masa-masa sebelumnya mengenai pelayanan, mengenai pengaduan dari peserta sendiri, Mas? Kalau dengan masa pandemi ini mungkin hampir sama ya terkait ini, cuman kita memang lebih mengarahkan peserta untuk pengaduan ini melalui mobile JKN untuk dari tatap muka ya, artinya gitu. Karena pun yang seperti disampaikan tadi untuk pelayanan di kantor cabang pun difiltrasi kembali kan, maksudnya yang bisa masuk ke kantor cabang. Jadi alangkah baiknya daripada nanti menunggu di kantor ternyata nanti terfiltrasi harus melalui mobile JKN, dimanfaatkan gadgetnya gitu ya untuk menyampaikan keluhan tadi melalui aplikasi mobile JKN. Oke, pemirsa, sepertinya sudah terdengar suara dering telepon. Bisa kita angkat dulu, Mas ya. Kita berbincang bersama dengan pemirsa yang sudah menelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Mbak? Dengan Ita. Siapa? Ulangi. Ita. Pita ya? Iya. Ya. Di mana, Mbak Pita?
kita mau nanya, ini kan di masa pandemik ini, nah itu kan kita sudah ada nunggak tuh misalnya. Ada tunggakan. Misalnya tunggakan lebih dari 8 bulan. Nah itu gimana? Kita bayarnya seperti apa? Apakah itu nanti akan mati sendiri BPJS-nya atau cara pembayarannya seperti apa gitu loh? Oke, terima kasih Mbak Vita. Kita langsung coba jawab untuk pertanyaan dari Mbak Vita mengenai Mbak Vita ini punya keluhan bahwasanya dia punya tunggakan, Mas ya, mengenai 8 bulan tunggakan. Nah, proses pembayarannya itu seperti apa? Saya silakan kepada Mas Teni kira-kira untuk menjawab. Terima kasih Mas Tommy. Sebelumnya selamat pagi Mbak Vita. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau terkait tunggakan tadi katanya tunggakannya 8 bulan ya? 8 bulan ya. Nah, jadi pada dasarnya sih Mbak Vita juga bisa menggunakan program relaksasi. Memang kalau program relaksasi itu nanti akan kita tagih adalah 6 bulan terakhir ditambah 1 bulan berjalan seperti yang kita jelaskan tadi di awal. Tetapi kalau Mbak Vita memutuskan misalkan membayarkan tunggakannya sepenuhnya, itu juga boleh, nggak ada masalah, lebih bagus malah. Lebih bagus. Kalau cara pembayarannya bebas seperti biasa, bisa melalui bank, Alfamart, Indomaret, kantor pos, Briling semacamnya, di Pegadaian juga bisa, dan di secara elektronik juga bisa. Jadi tempat pembayaran kita banyak. Dan terkait untuk penonaktifan kartu, itu Mbak Vita mohon maaf, kartu di JKN KIS di BPJS itu kartunya akan nonaktif otomatis ketika peserta mohon maaf ada tunggakan 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Jadi ketika kita sudah menunggak 2 bulan berturut-turut, itu sebenarnya automatically kartunya sudah nonaktif itu. Tepat di tanggal 1 bulan keduanya. Jadi itu udah nonaktif itu. Jadi saran saya ke Mbak Vita, ya semoga Mbak Vita bisa ada rezeki untuk melakukan pelunasannya. Silakan nanti dilunasi kartunya. Dan BPJS tidak ada mengenakan denda keterlambatan. Jadi yang hanya kita tagih itu hanya iuran pokoknya saja. Iuran pokoknya saja. Cuma ada satu hal mungkin yang nanti mau saya sampaikan juga ini kebetulan ya, Mas Tommy ya. Yang perlu dihindari adalah tunggakan seperti ini ke depannya. Mengapa? Karena nanti yang tidak kita harapkan ada namanya denda pelayanan. Denda pelayanan. Iya, jadi BPJS tidak ada namanya denda keterlambatan. Cuma saya kasih contoh, misalkan Mbak Vita sudah melunasi tunggakannya, nanti ada namanya masa tenggang 45 hari Mbak Vita. Jadi ada namanya masa tenggang 45 hari terhitung sejak kita melakukan pelunasan. Dan apabila dalam masa 45 hari itu nanti mohon maaf salah satu anggota keluarga Mbak Vita yang terdaftar mungkin ada pelayanan rawat inap di rumah sakit, itu nanti kemungkinan akan ada namanya denda pelayanan. Itu yang nggak kita harapkan. Jadi denda pelayanan itu muncul disebabkan pertama adanya tunggakan sebelumnya yang dari pesertanya, dan itu masanya 45 hari. Tetapi apabila masa 45 harinya sudah berlalu, normal dia ya. Mas Tommy. Jadi segera dilunasi tunggakannya agar masa tenggangnya ini pun segera selesai, dan apabila sudah selesai nanti kembali normal seperti biasa. Ya, bagaimana Mbak Vita mengenai jawaban dari Mas Teni tadi? Apakah masih terhambung Mbak Vita? Bagaimana dari jabaran dari Mas Teni tadi, Mbak Vita? Bisa, jawabannya bisa diterima. Tapi kan ini kondisinya dalam pandemik COVID-19 ini, jadi kan kondisinya berbeda dari hari-hari biasa begitu. Apakah tidak ada potongan apa gitu, misalnya dikasih, kalau seandainya dinonaktifkan di bulan kedua, berarti kita nggak bisa gunakan kartunya? Iya, kira-kira otomatis Mbak Vita. Jadi mohon maaf sebelumnya, ketika kartunya sudah nonaktif, otomatis segala bentuk pelayanan yang ingin dimanfaatkan dari BPJS pun terhenti sementara Mbak Vita. Jadi begitu Mbak Vita. Oke, terima kasih buat Mbak Vita. Terima kasih Mbak Vita. Semoga kedepannya semakin lancar Mbak Vita ya. Itu tadi penelpon kita pemirsa yang pertama dari Mbak Vita. Anda juga bisa bergabung bersama kami seperti Mbak Vita penelpon sebelumnya. Anda bisa menghubungi nomor kami yaitu di 0821 81705889. Saya ulangi sekali lagi, bagi Anda pemirsa yang Bungo TV dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan dialog interaktif maupun Anda yang belum sempat untuk menyaksikan dialog interaktif pada pagi hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami menanyakan keluhan Anda mengenai BPJS Kesehatan di nomor 0821 8170 5889. Nah, kita kembali berbincang Mas Teni dan juga Mas Friski mengenai BPJS Kesehatan. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kembali kepada Mas Teni. Tadi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Vita bahwasanya dia memiliki tunggakan. Nah, dia punya keluhan apabila nanti ada tunggakan, berarti secara otomatis kartunya dinonaktifkan begitu ya, tidak bisa digunakan untuk kedepannya. Nah, kira-kira
peserta yang boleh ataupun yang bisa mengikuti relaksasi iuran tadi seperti apa, Mas Teni? Lebih ringkasnya lagi. Mungkin lebih detailnya. Lebih detailnya lagi. Makasih Mas Tommy. Jadi mungkin bagi peserta yang ingin menggunakan program relaksasi ini sebenarnya untuk semua peserta. Segmen peserta mandiri, dan juga sebenarnya perusahaan juga bisa. Nah, perusahaan juga bisa melakukan relaksasi ini bagi perusahaan. Jadi pada dasarnya kalau untuk segmen peserta PBPU atau peserta mandiri, ini untuk semua kelas bisa. Baik kelas 1, kelas 2, kelas 3. Itu semuanya bisa mengikuti program relaksasi ini. Dan mungkin juga sedikit tambahan, Mas Tommy, kalau pesertanya pun merasa keberatan dengan kelas yang dipilih sebelumnya, mana tahu kan kelasnya sebelumnya kelas 1. Sekarang kelas 1 sudah 150.000. Nah, jadi mungkin merasa keberatan dengan iurannya, itu juga bisa melaporkan ke kantor kita untuk melakukan penurunan kelasnya. Dan turun kelas ini pun bisa lewat aplikasi Mobile JKN. Iya, jadi sebenarnya banyak fitur-fitur yang sudah terakomodir dengan aplikasi Mobile JKN kita. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Friski. Nah, sekarang dari Mas Teni, sorry. Ya, masih ada ring telepon. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Kayaknya belum tersambung. Halo? Halo, ya. Ya, dengan siapa di mana, Mas? Dengan Reza di Bungo. Reza, Mas ya? Ya. Ya, silakan Mas Reza. Ya, ini Pak, saya mau nanya untuk pihak BPJS. Untuk di tengah pandemi ini, terkait bulanan BPJS, apakah ada kelonggaran? Kelonggaran ya. Nah, yang pertama seperti KIS atau yang lainnya Pak ya. Ya, yang kedua nih kan ada tuh di pemerintahan itu iuran relaksasi Pak ya. Iuran relaksasi ya, betul. Nah, itu keuntungan, dan itu tuh keuntungan di kita apa, dan itu dananya kemana itu? Nah, terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Mas Reza ya. Iya. Nah, itu ada pertanyaan dari Mas Reza bahwasanya kelonggaran di masa pandemi ini, apakah ada kelonggaran dari BPJS sendiri, dan juga iuran relaksasi ini manfaat bagi pesertanya seperti apa, dan juga tentunya dana yang dibayarkan kemana. Nah, siapa yang ingin menjawab, Mas Teni? Boleh ya, nanti disambung oleh Mas Friski. Silakan Mas Teni, terlebih dahulu. Jadi kalau terkait keringanan atau terkait pelonggaran, sebelumnya makasih Bapak Reza yang sudah bertanya. Jadi kalau untuk keringanan itu tadi Pak, pada dasarnya yang kita ringankan adalah jangka pembayaran, jumlah bulan yang dibayarkannya. Yang tadinya mungkin, mohon maaf Pak Reza, mungkin contoh Pak ya, misalkan ada tunggakannya lebih dari 10 bulan misalkan, atau tunggakannya sudah 2 tahun semacamnya, yang kita ringankan adalah jumlah bulannya. Jadi cukup hanya membayar 6 bulan terakhir ditambah 1 bulan berjalan, itu kartu sudah langsung aktif Pak Reza. Nah, jadi kartunya sudah langsung aktif, sudah langsung bisa digunakan kartunya. Nah, itu salah satu bentuk keringanan kita. Dan mungkin kalau terkait, tadi saya tangkap Pak Reza ada membahas KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Pada dasarnya Kartu Indonesia Sehat itu digunakan oleh semua segmen. Cuma mungkin di sini yang dimaksud adalah dari segmen bantuan pemerintah mungkin, dari penerima bantuan iuran. Dan apabila, mohon maaf, memang ketika pandemik ini mungkin banyak ekonomi masyarakat yang mungkin cukup jeblok gitu ya, Mas Reza, yang mungkin dari segi mungkin pendapatan bulanan sudah mungkin ada penurunan dan semacamnya. Jadi kalau kita terkait penerima bantuan iuran itu pada dasarnya wewenangnya ada melalui Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Iya. Jadi pemerintah atau aparat setempat, khususnya di sini aparat Rio atau kelurahan, itu nanti bisa mendata masyarakatnya. Nah, mendata masyarakatnya, mungkin mana saja masyarakat yang mohon maaf kurang mampu didata. Setelah didata nanti bisa koordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Iya. Jadi nanti kalau memang ternyata pemerintah memiliki anggaran, kuota dan semacamnya, mungkin nanti ke depannya bisa diajukan sebagai bantuan pemerintah. Iya. Nah, itu tadi dari pertanyaan Pak Reza. Saya ingin kepada Mas Friski mengenai manfaat dari iuran relaksasi ini. Silakan Mas Friski. Oke. Ya, terima kasih Mas Tommy.
Mungkin sedikit tambahan ya kalau terkait yang manfaat iuran relaksasi ini. Artinya kan kalau dulu sebelum ada relaksasi ini pembayaran kan harus full ya. Artinya sesuai dengan tunggakan maksimal 24 bulan ya dengan bulan berjalan. Dengan relaksasi ini kan artinya ada keringanan 6 bulan. 6 bulan dan 1 bulan berjalan dan kartunya kembali aktif. Artinya kan ketika kartu kembali aktif, pelayanan dapat diberikan kepada peserta tersebut, baik di rumah sakit maupun di FKTP. Nah mungkin selama masa ini, salah satu manfaat utamanya tadi adalah itu ya, artinya kartunya kembali aktif dan peserta atau pasien dapat mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, mungkin seperti itu Pak Reza ya. Nah, tadi Pak Reza juga di akhir menambahkan kira-kira mengenai pembayarannya ataupun uang yang dibayarkan untuk iuran itu sendiri. Kira-kira bagaimana prosedurnya ataupun proses dari penyaluran uang ini? Kira-kira Mas Teni. Boleh. Jadi mungkin tadi tanya ini uangnya kemana? Gitu. Mas Tommy ya. Uangnya kemana? Jadi untuk Pak Reza pertanyaannya, jadi pada dasarnya di BPJS itu ada pos dana jaminan sosial namanya, DJS namanya. Jadi kita pos DJS, dana semua iuran masyarakat yang masuk akan masuk ke pos itu. Tujuannya apa? Uang itu untuk apa? Itulah yang digunakan untuk keberlangsungan program JKN KIS ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini. Baik itu mungkin pembayaran rumah sakit, ya Pak Rizky ya. Jadi pembayaran fasilitas kesehatan tingkat pertama kita, puskesmas, klinik, dokter kita yang kerjasama dengan kita. Nah, itulah dananya. Jadi dana iuran masyarakat itu setelah kita kumpulkan itu juga akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk pembayaran biaya berobat dan semacamnya. Seperti itu. Jadi seperti itu Pak Reza. Kira-kira bagaimana dari jawaban dari Mas Teni juga Mas Priski? Pak Reza masih tersambung? Halo Pak Reza? Oke, sepertinya sudah terputus setelah tadi mengenai pertanyaan dari Pak Reza dan juga Anda bisa bergabung lagi bersama kami melalui sambungan telepon di nomor sudah tertera di layar kaca Anda. Nah, sekarang saya ingin kembali bertanya kepada Mas Teni terlebih dahulu mengenai pertanyaan dari yang sudah disampaikan oleh para penelpon. Mungkin masih bingung mengenai proses pendaftaran dari peserta yang ingin mengikuti relaksasi iuran ini. Kira-kira selain bisa melalui mobile JKN tadi, kira-kira kalau dari lapangan ataupun secara offline ya bagaimana sistemnya? Kita tetap menerima Mas Tommy di kantor. Jadi kalau di kantor mungkin peserta ada yang merasa kesulitan mengakses aplikasi karena kan tidak semua mungkin bisa mengakses aplikasi ya. Nah, jadi mungkin ada kesulitan tetapi ingin mengikuti program ini itu kita terima di kantor. Jadi kalau melalui kantor nanti akan diterima sama petugas kita. Dalam hal ini yang akan menangani nanti petugas pengaduan kita. Jadi untuk pendaftaran relaksasi ini pun bisa dibantu di kantor kita. Di kantor ya. Seperti itu. Jadi Anda pemirsa jangan takut apabila Anda tidak bisa menggunakan secara online, Anda juga bisa secara offline langsung ke kantor cabang BPJS Kesehatan Kabupaten Bungo ya. Nah, saya ingin ke Mas Frisky mengenai di BPJS ini kan ada yang namanya Faskes, ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan juga ada tingkat lanjutan. Nah, yang saya ingin tanyakan kira-kira bagaimana prosedur pelayanan peserta pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut ini? Lanjutkan. Oke. Ya, terima kasih Mas Tommy. Jadi pada dasarnya pelayanan kesehatan di BPJS Kesehatan itu ada dua ya. Ada dua ya. Fasilitasnya. Fasilitasnya. Yang pertama ada yang Faskes tingkat primer. Pertama ya, itu puskesmas, dokter praktek perorangan. Kemudian yang kedua ada Faskes tingkat lanjutan. Atau rumah sakit. Atau klinik utama seperti itu. Nah, kalau untuk yang di rumah sakit pelayanannya seperti apa gitu ya? Kadang kan orang bertanya, maksudnya kami mau berobat ke rumah sakit ini jalurnya gimana sih pakai BPJS gitu ya? Nah, artinya peserta BPJS kan pasti terdaftar di salah satu Faskes ya. Faskes pertamanya, misal ketika di kartu kita cek ya, oh saya masuk di Puskesmas Muara Bungo 1 misalnya seperti itu. Artinya pelayanan pertama kita ke puskesmas tersebut dulu, di luar emergensi ya. Kalau emergensi artinya bisa langsung ke IGD rumah sakit manapun. Tapi kalau misalnya untuk berobat pertama kali, memang kita ke puskesmas Muara Bungo 1 tadi sesuai yang terdaftar dari kartu pesertanya. Kemudian ketika berobat dengan dokternya di sana, kemudian ketika dokter di puskesmas memang kompeten untuk melakukan hal tersebut dan selesai, artinya selesai pengobatan. Pengobatannya. Yang kedua, apabila ternyata ada komplikasi atau hal lain yang memang harus dikonsulkan ke spesialis, barulah peserta mendapatkan rujukan yang dikeluarkan oleh dokter puskesmas tadi. Nah, rujukan itulah nanti yang dibawa ke rumah sakit sesuai dengan yang dirujuk tadi. Misal, dirujuk ke Poli Bedah Rumah Sakit Hanafi Muara Bungo. Nah, surat rujukan tadilah yang dibawa ke rumah sakit. Nah, nanti di rumah sakit mendaftar, kemudian akan bertemulah dengan
dokter spesialis bedahnya. Spesialis bedah. Seperti Jadi, itu sih kalau alur yang untuk ke poli ya. Poli. Ya, jadi ada sudah dijelaskan oleh Mas Friski bahwasanya seperti itu jalur yang akan ditempuh oleh para peserta mengenai Vaskes begitu ya, Mas ya. Nah, sebelum kita jeda di segmen ini, saya ingin bertanya sedikit singkat kepada Mas Teni. Mengenai sudah disampaikan bahwasanya memang di BPJS ini terdapat beberapa pembagian kelas ya. Nah, kira-kira dalam pembagian kelas itu apakah berpengaruh terhadap pelayanan di rumah sakitnya nanti? Oke, Mas Teni. Makasih Mas Tommy. Jadi kalau kita bicara kelas, artinya ada perbedaan iuran. Perbedaan iuran. Jadi memang saya informasikan kembali ke pemirsa Bungo TV, iuran kelas 1 sekarang memang 150.000. Iuran kelas 2 itu 100.000 dan iuran kelas 3 25.500. Untuk iuran kelas 3 ini, iuran yang 25.500 ini akan berlaku hingga Desember 2020. Dan nantinya untuk di Januari 2021, mohon maaf pemerintah mungkin akan ada pengurangan subsidi. Jadi iuran kelas 3 nanti per 1 Januari 2021 bisa menjadi 35.000. Itu pertama terkait iuran. Dan terkait untuk masalah pelayanan, basicnya pada dasarnya tidak ada perbedaan pelayanan. Jadi yang membedakan ini lebih kepada fasilitas, mungkin ruangannya. Iya, jadi mungkin kita tahu di rumah sakit sudah membagi kelas-kelasnya. Jadi mungkin ada kelas 3, kelas 2, kelas 1 atau bahkan kelas VIP misalkan. Jadi pada dasarnya untuk pelayanan, untuk kualitas pelayanan, dokter, obat semacamnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Jadi yang membedakan mungkin hanya lebih ke fasilitas ruangan. Dan peserta pun bisa naik kelas. Bisa ya? Di rumah sakit ini. Mas Tommy, jadi kalau misalkan lagi di rumah sakit, mungkin mohon maaf sebelumnya ngambil kelas 3, ingin naik ke kamar kelas 2 1 tingkat, itu diizinkan. Nanti ada pembayaran mungkin selisih paketnya. Selisih paketnya. Jadi kenaikan kelas itu diatur oleh Menteri Kesehatan, bisa naik 1 tingkat. Di atasnya. Bisa naik 1 tingkat di atasnya. Oke. Nah, itulah tadi bahwasanya memang tidak ada perbedaan secara umum, memang ada perbedaan hanya di pembayaran iuran dan juga fasilitasnya nanti ataupun pembagian-pembagian di rumah sakit itu sendiri, Mas ya. Betul. Nah, setelah ini kita bakal membahas, karena Mas Friski juga sudah sempat menyebutkan mengenai prosedur pelayanan bagi Vaskes maupun fasilitas kesehatan, bahwasanya ada proses rujukan. Tapi bukan untuk yang emergensi ataupun darurat. Nah, kira-kira nanti pemirsa akan kita bahas setelah segmen ini mengenai apabila ini darurat, nah bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh pengguna BPJS ini. Dan jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami dalam dialog interaktif bersama BPJS Muara Bungo. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam dialog interaktif bersama BPJS Muara Bungo. Sebelum kita lanjutkan pemirsa, saya ingin mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami berdiskusi, Anda bisa berhubungan dengan kami melalui sambungan telepon di nomor 0821 8170 5889. Sekali lagi saya ulangi, bagi Anda pemirsa Bungo TV yang sedang menyaksikan maupun yang belum sempat untuk menyaksikan, Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di nomor 0821 8170 5889. Nah, kita kembali melanjutkan perbincangan kita pemirsa di dialog kali ini. Nah, tadi kita sempat terputus mengenai mengenai kedaruratan apabila nantinya bagi peserta BPJS ini bagaimana prosedurnya. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, saya ingin bertanya kepada Mas Friski. Kita sudah membahas tadi di segmen sebelumnya mengenai fasilitas. Kita harus terjadi terlebih dahulu, kita mendengar sambungan telepon. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari Basarudin Merangin. Ulangi? Basarudin di Merangin. Oh, Badarudin di Merangin. Silakan, Mas Badarudin. Basarudin. Oh, Basarudin, sorry, Basarudin. Iya, siap. Ini BPJS Kesehatan ya? Iya, betul, Mas. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tidak jauh dari BPJS Kesehatan. Kondisi COVID, mana ekonomi masyarakat sedang sulit-sulit. Bagaimana mungkin ada keringanan untuk para peserta BPJS sendiri untuk iurannya kan? Yang kedua, bagaimana untuk yang biasanya kelas 3 pas untuk pelayanan dia
menginginkan untuk kelas untuk perawatan, dia menginginkan kelas pindah kelas gitu. Nah, yang kedua lagi ini pertama tadi mengenai pelanggaran iuran. ya ini apa namanya tuh, untuk ini kan seandainya nih ada peserta yang ingin melakukan pengobatan yang posisi darurat, apakah dia harus melalui prosedur seperti membuat rujukan pada puskesmas sendiri, harus melalui tahapan gitu, karena ini kan sifatnya darurat, apa harus melakukan itu? Mana petunjuk? Ya, terima kasih Mas Basarudin. Ya, siap. Oke, itu tadi pertanyaan dari itu tadi pertanyaan dari Mas Basarudin mengenai kelonggaran iuran, masih sama seperti pertanyaan sebelumnya. Mungkin bisa kembali dijelaskan oleh Mas Denny, mungkin kembali diperjelas. Ya, makasih Mas Tommy. Ya, terima kasih Pak Basarudin atas pertanyaannya. Jadi kembali Pak, mungkin saya ulangi untuk masalah keringanan Pak ya, keringanan. Pak Basarudin ya. Jadi kalau untuk keringanan ini Pak, seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa keringanan yang kita berikan adalah dari hal relaksasi bulan iurannya. Jadi mohon maaf tadi saya kurang tahu Pak Basarudin, misalkan mohon maaf tunggakannya berapa lama, tetapi apabila misalkan Pak Basarudin memiliki tunggakannya juga sudah lebih dari 6 bulan ke atas, itu Pak Basarudin bisa ikut program relaksasi ini. Jadi ada namanya program relaksasi iuran, di mana akan diberikan keringanan kepada Pak Basarudin untuk hanya melunasi 6 bulan terakhir dulu, ditambah 1 bulan berjalan, hanya untuk mengaktifkan kartunya kembali agar bisa dipergunakan. Itu mungkin yang pertama tadi terkait keringanan yang kita berikan. Yang kedua tadi terkait pindah kelas. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi di rumah sakit ini. Di rumah sakit. Oke. Jadi kalau di rumah sakit sebenarnya Pak Rizky enak jawabnya. Oke. Mungkin langsung ke Mas Rizky mengenai pindah kelas di rumah sakit, silakan. Oke, kalau untuk peningkatan kelas perawatan artinya ya. Kelas perawatan. Contohnya misal peserta kelas 3, kemudian mau naik tingkat ke kelas 2 misalnya seperti itu. Jadi dalam aturannya, dalam peraturan Menteri Kesehatannya itu yang diperbolehkan itu memang naik 1 tingkat saja dari kelas peserta gitu. Dan kemudian yang perlu diingat ada lagi bahwa peserta kita itu kan ada yang dibayarkan pemerintah, ada lagi yang memang bayar mandiri atau yang dipotong gaji ceritanya ya, seperti itu ya. Nah, yang dibolehkan untuk naik kelas itu adalah yang di luar dari yang dibayarkan pemerintah. Jadi yang pemerintah itu contohnya kayak kartu yang mungkin yang dikenal Jamkesda, Jamkesmas gitu, itu PBI namanya ya, artinya penerima bantuan iuran. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk naik kelas karena itu kartu kan memang untuk yang tidak mampu seperti itu. Nah, kalau untuk ketentuannya tadi yang 1 tingkat tadi untuk pembayarannya itu 1 tingkat lebih tinggi ya, artinya cuma bisa kelas 3 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 1, kelas 1 bisa ke VIP. Nah, kalau untuk yang kelas 3 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 1, itu pembayarannya selisih aja, selisih antara tarif kelas 1 dengan tarif kelas 2 misalnya, atau selisih tarif kelas 2 dengan tarif kelas 3, seperti itu. Nah, kalau untuk yang kelas 1 naik ke VIP, iur biayanya artinya, iur biaya untuk naik kelasnya itu adalah maksimal 75% dari tarif yang kelas 1 tadi. Seperti itu. Tapi tarif itu memang tergantung dari penyakitnya ya, beda-beda gitu kan. Ketika dirawat penyakit misalnya DBD atau operasi usus buntu seperti itu, ada tarifnya masing-masing dan selisihnya tadi. Mungkin seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan terakhir dari Mas Basarudin tadi mengenai yang sempat terputus juga pertanyaan kita tadi mengenai apabila ada keadaan darurat. Nah, apakah peserta BPJS ini perlu untuk melakukan ataupun pembuatan rujukan? Kira-kira gimana Mas Frisky? Ya. Terima kasih tadi Pak, menyambung pertanyaan tadi ya Pak Basarudin ya. Mungkin ini sedikit menjawab juga. Jadi untuk pelayanan di rumah sakit itu pintu masuknya ada 2. Satu, rujukan ke poliklinik, artinya kan non-emergency ya. Memang berobat tadi dari puskesmas, dirujuk ke rumah sakit, kemudian baru masuk ke poliklinik bertemu dengan spesialis. Yang kedua, pintu masuknya adalah UGD. UGD fungsinya memang sesuai dengan namanya ya, unit gawat darurat, artinya kasus emergency. Kasus emergency tanpa perlu rujukan ya Pak. Jadi memang bisa langsung ke UGD, itu dimanapun ya seluruh Indonesia. Kalau memegang kartu BPJS Kesehatan, bisa langsung dengan keadaan emergency bisa masuk ke rumah sakit yang memang provider BPJS ya. Bisa langsung masuk tanpa membawa rujukan, karena kasusnya memang emergency. Setelah masuk IGD nanti kan dinilai oleh dokter di UGD,
oh ini misalnya dapat ditangani selesai boleh pulang. Tapi misal ini harus ada penanganan lebih lanjut, artinya dirawat inap kan, lanjut ke rawat inap tanpa juga harus meminta rujukan kembali. Karena memang masuknya murni emergensi dan dari UGD, jadi tanpa perlu ada rujukan. Mungkin seperti itu. Ya. Seperti apa Pak Basarudin mengenai jawaban yang telah dijabarkan oleh Mas Teni dan juga Mas Friski? Oke, untuk sementara cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Basarudin di Merangin sudah bergabung bersama kami. Nah, saya ingin menyambung kembali mengenai pertanyaan dari Mas Basarudin tadi. Karena sempat kita bahas mengenai keadaan darurat ya, Mas Friski. Nah, kira-kira keadaan darurat ini, kategori keadaan darurat seperti apa? Kira-kira yang boleh melalui hal seperti itu? Oke, ya terima kasih Mas Tommy. Jadi kalau keadaan darurat ini, pemahaman tiap orang berbeda-beda ya. Artinya menurut si pasien, ini darurat nih harus bawa ke UGD gitu ya. Ternyata sampai UGD ternyata tidak darurat seperti itu. Nah, kalau dari BPJS Kesehatan sendiri, artinya penjaminan keadaan gawat darurat itu diserahkan kembali ke indikasi medis. Artinya kami serahkan utuh ke dokter IGD-nya. Dokter IGD lah yang menentukan ini emergensi atau tidak. Nah, kalau kami kembali ke situ ya. Jadi kriteria khusus misalnya A, B, C, D tidak ada. Maksudnya memang kembali ke kompetensi dokter di IGD. Ketika pasien ini datang, karena ketika pasien datang, dokternya kan yang melihat kondisinya ya, gitu. Kalau BPJS kan nggak lihat, artinya cuman melihat hasilnya nanti, oh ya ini keadaan emergensi, hasil assessment dari dokter IGD-nya gitu. Jadi kalau ditanya kriterianya seperti apa, sebenarnya balik ke medisnya ya, lebih ke arah medis. Artinya memang sesuai dengan ditegakkan oleh dokter di IGD, ini kondisi emergensi dengan temuan klinisnya A, B, C, D, sudah itu masuk ke kategori emergensi. Gitu. Kalau dari BPJS kami menerima saja gitu ya, hasil assessment dari dokter IGD. Nah, seperti itu. Jadi pemirsa bahwasanya mengenai kategori ataupun kriteria bahwasanya yang disebutkan dengan kata-kata darurat itu seperti apa? Itu kembali lagi kepada tim medis yang menangani begitu ya, Mas ya. Nah, saya ingin kembali kepada Mas Teni mengenai kenaikan kelas. Kira-kira apabila misalnya nih sedang ada pasien yang dirawat peserta BPJS, nah kira-kira ingin mengajukan kenaikan kelas seperti apa prosesnya kira-kira? Prosedurnya yang harus dilakukan oleh peserta ini. Pengajuannya di mana seperti itu? Pada dasarnya berarti ini masih di rumah sakit ya? Masih di rumah sakit. Rumah sakit ya. Jadi kalau untuk di rumah sakit, kalau untuk kenaikan kelas itu nanti pihak keluarga pasien peserta kita itu nanti bisa koordinasi dengan komunikasi dengan pihak petugas susternya, rumah sakitnya, nanti disampaikan, biasanya nanti akan ada form-form ya, Pak Rizky ya, nanti ada form-form yang akan diisi pernyataan kesanggupan naik kelas semacamnya, bersedia membayar selisihnya semacamnya, dan apabila peserta telah menyelesaikan administrasi seperti itu, nanti peserta bisa, apabila dengan catatan kelas tersedia, ruang kamar tersedia. Iya. Jadi seperti itu pemirsa, bahwasanya memang Anda bisa mengajukan ke tim medis yang ada di rumah sakit itu sendiri ya. Nah, saya ingin kembali kepada Mas Friski mengenai kita sudah sempat menyebutkan tadi ada yang namanya Vaskes, ada tingkat pertama atau primer, dan juga ada tadi tingkat lanjutan. Nah, kira-kira apa saja pelayanan kesehatan yang didapatkan oleh peserta fasilitas rujukan lanjutan ini? Oke. Jadi kalau untuk di lanjutan tadi sudah saya jelaskan yang terkait 2 pintu tadi ya, artinya masuk dari IGD atau rujukan ke poliklinik. Nah, kalau pelayanannya sendiri ada 2 artinya kan, rawat jalan dan kemudian rawat inap. Nah, cuma 2 itu secara garis besar ya. Terus masuknya rawat inap dari mana? Bisa dari poli tadi, setelah dirujuk ke poliklinik, ternyata dari poli diperiksa oleh dokter spesialis, oh ini butuh rawat inap, seperti itu. Dilanjutkanlah dengan pelayanan rawat inap. Atau tadi jalur IGD tadi ya, emergensi, masuk IGD, dan kemudian dari dokter IGD-nya menyatakan, oh ini harus dirawat inapkan. Kemudian ya pasien, peserta kita akan dilanjutkan dengan pelayanan rawat inap. Nah, dari 2 itu sih secara garis besar pelayanan yang didapatkan oleh peserta BPJS Kesehatan ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Jadi bisa rawat jalan, kemudian rawat inap. Nah, rawat inap di sini ya bisa, maksudnya termasuklah di situ memang apakah operasi, itu include lah semuanya di dalam rawat inap ya. Apakah operasi, ataukah memang rawat saja seperti itu tanpa ada tindakan prosedur operasi seperti itu. Itu masuk ke kategori rawat inap. Nah, kira-kira kan ada pembagian kelas dari kelas 1 dan juga mungkin pembagian kelas itu berdasarkan di rumah sakit. Ada ini untuk kelas 1 seperti ini ruangannya. Nah, kira-kira apabila peserta ini sedang menggunakan BPJS-nya, kira-kira bagaimana jika ruang perawatan yang sesuai haknya itu sudah penuh? Nah, kira-kira seperti apa terhadap peserta ini? Jadi kemungkinan untuk ruang rawat penuh itu pasti ada. Akhirnya kenapa terkait penuhnya ruangan ini juga diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Jadi yang di dalam peraturan Menteri Kesehatan itu diatur bahwa misal contohnya aja langsung ya implementasi, pasien ini peserta kelas 3 BPJS Kesehatan, kelas 3,
kemudian masuk ke rumah sakit dan memang menurut dokter harus dirawat inap, seperti itu. Kemudian di rumah sakit tersebut ruangan kelas 3 penuh semua, penuh semua ruangan kelas 3. Nah, kalau secara peraturan Menteri Kesehatannya, rumah sakit wajib untuk memberikan perawatan di atas satu tingkat di atas ruangan itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Apabila memang tersedia ya ruangannya. Kemudian apabila selama 3 hari tadi ruangan kelas 3-nya ada yang tersedia, peserta wajib mau dikembalikan lagi sesuai dengan kelas H rawatannya tadi ya, kelas 3. Nah, tapi apabila sampai hari ketiga sesuai dengan peraturan tadi belum ada juga yang kosong nih kelas 3-nya kan. Nah, itu dari rumah sakit harus konfirmasi ke pesertanya. Artinya apakah tetap di rumah sakit di kelas 2 ini tapi akhirnya jadi iur biaya naik kelas atau dirujuk ke rumah sakit lain yang terdapat kelasnya 3-nya. Kelas ketiganya. Ya, gitu. Cuman memang ketika hari ketiga itu memang belum pindah, rumah sakit harus konfirmasi ke peserta ya, artinya memang ada persetujuan peserta, bukan serta-merta diturunkan atau langsung pindah gitu ya, karena terkait ruangan tadi gitu kan, sesuai haknya memang full, penuh, seperti itu. Jadi kalau memang sebelum 3 hari ataupun pas di 3 hari berarti tidak ada tambahan biaya. Tidak ada tambahan biaya, artinya masih kewajiban dari rumah sakit sesuai peraturan meletakkan pasien tersebut satu tingkat di atas kelas haknya tadi. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi apabila sudah melebihi dari 3 hari ataupun di atas 3 hari di atasnya mungkin memang apabila tidak ingin pindah pasti harus ada pembayaran ataupun penambahan biaya. Dalam artian tadi ya setelah hari ketiga tadi kan makanya ada konfirmasi di situ ya, artinya kita menanyakan ke pasien ini sudah hari ketiga, hak Bapak misal contohnya ya, haknya di kelas 3, tapi karena penuh kami letakkan di kelas 2, sudah 3 hari nih, nah gitu. Dikonfirmasi apakah mau dipindah ke rumah sakit lain yang memiliki ruangan kelas 3, atau artinya tetap di situ dan menjadi naik kelas jadinya, iur biaya tadi. Tapi memang konfirmasi, artinya ada informed consent, persetujuan kedua belah pihak. Nah gitu, bukan serta-merta harus pindah, mungkin pesertanya nggak mau gitu kan, artinya pilihannya adalah dirujuk ke rumah sakit lain yang memang ada kelas 3 sesuai dengan hak rawatannya. Nah, berbicara mengenai biaya tambahannya, Mas Frisky, kira-kira biaya seperti apa nih yang dikenakan kepada peserta yang apabila naik kelas nih? Kira-kira biayanya itu disebutkan biaya untuk apa gitu. Siap. Seperti apa? Jadi kalau pembayaran BPJS Kesehatan itu sistemnya sistem paket. Sistem paketnya, jadi bukan dihitung per item-item gitu ya, bukan per ruangan segini, terus konsul dokter segini, enggak. Jadi sistem pembayaran BPJS Kesehatan itu namanya paket sesuai diagnosa. Sebagai contoh, misal kita contoh misalnya penyakitnya demam berdarah gitu ya, DBD gitu, dirawatlah di rumah sakit. Nah, paket yang kita bayarkan itu kan sesuai dengan kelasnya tadi ya, ada 3, kelas 1, 2, dan 3, dan itu pembayarannya beda-beda yang dibayarkan BPJS Kesehatan. Kita ambil contoh, misal diagnosa demam berdarah, kelas 1-nya itu mungkin ya, kita contoh saja ya maksudnya. Kelas 1-nya mungkin dibayar 4 juta oleh BPJS Kesehatan. Kemudian kelas 2 dibayarkan 3 juta rupiah. Kemudian kelas 3-nya 2 juta rupiah yang dibayarkan paketnya tadi ya oleh BPJS Kesehatan. Nah, ketika pasien tadi peserta kelas 3, kemudian dia naik ke kelas 2. Iur biayanya berapa? Nah, yang tadi artinya selisih antara yang dibayarkan BPJS kelas 2 dengan yang dibayarkan BPJS kelas 3. Sebab dari contoh tadi artinya 3 juta dengan 2 juta artinya ya, 3 dikurang 2 juta, 1 juta iur biayanya. Nah, kalau ditanyakan 1 juta itu untuk apa saja, itu tidak, secara aturan ininya nggak ada detailnya ya, artinya memang secara paket itu selisih paketnya, seperti itu, untuk penaikan kelas. Oke, jadi biaya ini disebutkan atau biaya ini adalah biaya di luar tanggungan pemerintah, seperti itu Mas ya? Iur biaya kenaikan kelas seperti itu ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri di segmen 3 ini, kita masuk ke segmen 4 nantinya mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber saya. Singkat saja kepada Mas Teni untuk menutup di segmen ini mengenai relaksasi iuran tadi. Apabila sudah terdaftar sebagai peserta relaksasi iuran tapi tidak membayar iuran bulan berjalan setelah berhasil terdaftar, seperti apa kira-kira Mas Teni? Ya, jadi memang yang kita harapkan Mas Tommy ketika peserta sudah melakukan program relaksasi, kedepannya kan menjaga iurannya ya. Nah, tetapi mungkin terlepas dengan kondisi kita yang mungkin beraneka ragam, kondisi yang beraneka ragam, mungkin ada peserta yang sudah melakukan relaksasi, setelah itu mungkin kelupaan mungkin bisa jadi untuk tidak membayarkan kembali iuran berjalannya, itu nanti akan otomatis terhenti untuk program relaksasi sebelumnya. Maksudnya gini, sisa tunggakannya akan otomatis tertagih. Nah, jadi sisa tunggakannya akan otomatis tertagih pada bulan berikutnya. Dan kalaupun ingin mengikuti program relaksasi lagi,
biasanya harus kembali mendaftar ulang. Mendaftar ulang. Jadi agar program ini bisa lancar berjalan, jadi bagi peserta JKN KIS yang ingin menggunakan fasilitas relaksasi ini, silakan setelah mendaftar relaksasi, nanti kan prosesnya itu lebih kurang 1 kali 24 jam pasca pendaftaran. Jadi kalau nanti sudah mendaftar program relaksasi, sudah bisa dibayarkan tunggakan 6 bulannya, kedepannya harap dijaga iurannya. Dan nanti pun setelah itu bisa mendaftar kembali untuk cicilannya tadi. Jadi yang sisanya tadi Mas Tommy itu dicicil ya? Iya, nanti itu sifatnya juga pendaftaran ulang lagi, dan itu bisa dilakukan lewat mobile JKN tadi. Nah, seperti itulah pemirsa, bahwasanya memang apabila nantinya Anda tidak menjaga iuran Anda, tentunya bakal dinonaktifkan kembali dan harus mendaftar kembali begitu, Mas ya. Nah, tentunya pemirsa, itulah tadi penutup di segmen ketiga ini. Tentunya kita akan kembali berjumpa di segmen berikutnya, dan jangan kemana-mana pemirsa, karena masih ada tersisa 1 segmen lagi. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Interaktif Bungo TV. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami dalam Dialog Interaktif Bungo TV bersama BPJS Muara Bungo. Tentunya kita sudah sampai di segmen terakhir atau segmen 4. Kita sudah bahas banyak hal dari segmen pertama sampai dengan segmen 3 tadi. Dan sekarang tentunya kita sebelum masuk ke dalam closing statement dari masing-masing narasumber saya. Nah, yang pertama saya ingin kepada Mas Teni, sebelum kita menuju ke closing statement, apa yang ingin ditambahkan dari segmen pertama hingga segmen ini? Silakan Mas Teni. Ya, makasih Mas Tommy. Jadi tadi kita sudah banyak menjelaskan terkait program-program keringanan ya. Pemirsa Bungo TV, ada program relaksasi, terus ada medianya juga namanya Mobile JKN, aplikasi Mobile JKN yang bisa diakses di HP Android. Dan juga sebenarnya kita selain 2 hal itu, kita juga ada namanya Cika. Jadi namanya Cika itu singkatan dari Chat Assistant JKN. Nah, jadi Chat Assistant JKN itu nanti bisa diakses lewat nomor WhatsApp kita 0811 875 0400. Jadi saya ulangi 0811 875 0400. Jadi itu Chat Assistant JKN namanya. Ada juga yang namanya Vika itu Voice Assistant JKN. Itu pemirsa Bungo TV peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat bisa juga mengakses lewat care center kita 1500-400. Jadi kalau melewat Vika ini nanti bisa mengecek status kartunya aktif atau tidak, iuran semacamnya melalui nomor care center kita 1500-400. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Itu tadi tambahan dari Mas Teni, bahwasanya memang selain Mobile JKN juga ada care center dan juga ada Cika, juga ada Vika. Jadi itu memudahkan Anda di tengah pandemi ini. Nah, saya ingin ke Mas Friski. Mungkin ada tambahan dari segmen 1 hingga segmen sekarang ini. Silakan Mas Friski. Ya, terima kasih Mas Tommy. Mungkin sedikit tambahan terkait ini ya. Selama masa pandemi ini artinya kan kontak kita dengan rumah sakit atau puskesmas kan sedikit lebih berhati-hati ya artinya. Salah satu bukan program ini sebenarnya sudah lama berjalan, cuman sekarang lebih ditingkatkan lagi yang namanya program rujuk balik atau PRB. Nah, program rujuk balik ini adalah artinya khusus pasien-pasien yang stabil, ada 9 diagnosanya, itu tapi yang paling banyak itu biasanya untuk diagnosa kronis itu hipertensi, kemudian kencing manis DM ya, diabetes mellitus seperti itu, yang sudah kondisinya stabil dalam artian berkunjung ke rumah sakit memang untuk mengambil obat rutin 1 bulan saja. Nah, gitu. Nah, apabila memang pasien ini sudah dinyatakan stabil oleh dokter spesialisnya, pasien tersebut dapat dikembalikan ke puskesmas atau FKTP-nya tadi ya, vaskes tingkat pertamanya tadi. Kemudian untuk obatnya akan diresepkan oleh dokter di puskesmas atau di FKTP tadi. Berdasarkan resep yang memang dapatnya dari dokter spesialis. Jadi resepnya memang turunan ya dari dokter spesialis tadi. Untuk pengambilan obatnya di apotik Kimia Farma kalau untuk di wilayah Muara Bungo, karena apotik Kimia Farma adalah apotik PRB yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk peserta pemirsa Bungo TV juga apabila memang merupakan pasien kronis, artinya yang memang rutin berobat ke rumah sakit 1 bulan sekali dan mengambil obat 30 hari, boleh disampaikan ke dokter spesialisnya, menanyakan artinya apakah saya sudah bisa masuk kategori pasien rujuk balik gitu, karena keputusan untuk merujuk balik pasien itu memang di tangan dokter spesialisnya. Gitu, dapat ditanyakan kalau memang bisa, ada angka baiknya gitu ya, dikembalikan ke vaskes pertama untuk pengambilan obat, menghindari kontak dengan yang lain seperti itu.
Jadi ada banyak kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan. Dan di akhir segmen ini saya mau minta closing statement dari Mas Teni terlebih dahulu. Himbauannya kepada masyarakat Kabupaten Bungo maupun peserta BPJS Kesehatan di tengah pandemi ini seperti apa? Silakan Mas Teni. Ya, baik, makasih Mas Tommy. Jadi untuk para pemirsa Bungo TV, peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, kita harapkan sama-sama kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan dengan selalu mungkin meng-standby-kan hand sanitizer semacamnya, agar kita bisa melindungi diri sendiri maupun orang di sekitar kita dari terpapar pandemi COVID-19 ini. Jadi selain itu juga kita kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak terlalu diperlukan. Jadi terima kasih atas waktunya, mungkin itu saja. Oke, wadah Mas Friski silakan. Oh iya, ya, terima kasih Mas Tommy. Mungkin hampir sama dengan dari Mas Teni tadi ya, terkait protokolnya normal memang harus tetap dijalankan, karena kita lihat bahwa angka positif yang pasien terkonfirmasi positif COVID semakin meningkat, apalagi di wilayah Provinsi Jambi juga cukup meningkat ya. Yeah. Kemudian salah satu lagi, mungkin tambahan saya sedikit lupa tadi ya, terkait mobile JKN tadi yang sudah disampaikan dari sesi pertama, ada salah satu fitur juga yang dapat dimanfaatkan oleh peserta JKN, yaitu untuk chat dengan dokter FKTP terdaftarnya. Ini salah satu juga dari BPJS Kesehatan dalam mengakomodir, mengurangi kontak gitu ya, untuk kunjungan ke FKTP atau puskesmas. Jadi di situ di mobile JKN itu ada salah satu menunya untuk chat dengan dokter FKTP-nya. Jadi apabila memang kasusnya kira-kira tidak emergensi, kemudian butuh konsultasi, bisa langsung chat dari mobile JKN. Mobile JKN itu chatnya itu nanti akan langsung dibalas oleh dokter di mana kita terdaftar. Seperti itu. Itu kan mengurangi kontak ya, artinya bisa langsung chat dulu, bisa dari rumah, bisa kapan saja. Yang kedua, apabila memang harus berkunjung ke puskesmas atau FKTP, ada antrian online. Jadi juga bisa mengambil antrian online di dalam aplikasi mobile JKN tersebut. Itulah yang salah satu dukungan dari BPJS Kesehatan untuk dalam protokol new normal ini yang mengurangi kontak ini dan mengurangi keramaian tadi. Mungkin itu Mas. Oke. Itulah tadi kedua narasumber dari closing statement-nya. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber saya, Mas Friski, Mas Teni, telah bergabung bersama saya membahas tentang jaminan kesehatan di tengah pandemi, terutama di BPJS Kesehatan Muara Bungo. Nah, pemirsa, tentunya ada banyak kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, terutama khususnya di Kabupaten Bungo, dan juga tentunya pemirsa di tengah pandemi seperti saat ini Anda harus terus dan juga wajib untuk menaati segala protokol kesehatan dan tetap menggunakan masker agar terhindar dari paparan COVID-19 dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber saya dan juga terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan dan juga pemirsa yang telah ikut berdiskusi melalui sambungan telepon bersama kami. Dan akhir kata, apabila ada salah-salah kata dan juga penyampaian, saya mohon maaf. Dan saya Muhammad Tommy mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.